Ini senjata saya bilang. Dan kalaupun saya mau maksa mau gabung militer, nggak akan diterima oleh para pejuang sana. Dan mereka semua sepakat, kamu itu lebih berguna di sini sebagai jurnalis. Ini sudah genosida ini. Yang dibantai itu bukan cuma anak-anak wanita. Jurnalis teman-teman saya 117 jurnalis dibunuh, dibantai beserta keluarganya. Medis 400. Sekarang ada 2,3 juta warga Gaza itu, mereka hanya punya 6 unit ambulan. Saya bertemu antum di sini untuk mentransfer energi yang saya bawa dari Gaza. Saya mau kalian semua memiliki energi itu. Yang sering saya dengar atau mungkin kita dengar bersama, dan ini perlu diluruskan meskipun mungkin saya udah tahu jawabannya, bahwasanya santer kita dengar di komentar-komentar netizen, insya Allah nggak ada yang di sini insya Allah yang bertanya ya, bagaimana semangat antum itu begitu luar biasa. Pasti ada yang nyinyir dan bertanya, kalau antum memang semangat untuk memperjuangkan, kenapa harus pulang ke Indonesia? Kenapa kok nggak di sana aja? Banyak orang-orang di sini yang ingin pergi ke sana untuk berjuang. Kan banyak yang bertanya begitu Ustadz ya. Kita lihat kalau misalkan di media sosial dan sebagainya, Ustadz Hussein, Bang Onim dan lain sebagainya, aktivis-aktivis yang pulang itu pasti mereka pertanyaannya adalah, kenapa kok nggak di sana aja? Kenapa harus pulang ke sini gitu? Jadi saya tiba di Gaza 2011. 2008 kami dibombardir selama 8 hari. Dengan kekuatan penuh Israel. 2014 kami dibombardir selama 51 hari. 2021 kami dibombardir selama 14 hari. Lebih brutal lagi itu. Selama 3 kali agresi tersebut, Kemenlu selalu menghubungi saya. Mas Hussein, kami memantau dari Indonesia nih, semakin panas di sana di Gaza itu. Panjenengan mau evakuasi gak? Saya selalu menolak. 3 agresi saya selalu menolak. Kenapa enggak lihat itunya gitu ya. Nah, kenapa saya menolak? Karena saat itu saya merasa saya sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang aktivis kemanusiaan, saya masih bisa bergerak. Meskipun saat itu listrik juga hanya beberapa jam per hari, tapi internet itu masih lancar. Kali ini 2023, hari pertama internet listrik diputus. Waduh, saya sebagai seorang aktivis kemanusiaan, jurnalis, ini senjata saya bilang. Saya masuk ke Gaza bukan sebagai seorang militer. Dan kalaupun saya mau gabung militer, nggak akan diterima oleh para pejuang sana. Karena ada spesifikasinya. Nggak semua. Dan mereka semua sepakat, kamu itu lebih berguna di sini sebagai jurnalis, bukan sebagai militer. Kalau militer, kapan kamu bisa ngebunuh 1-2 orang? Kalau kamu jurnalis, kalau kamu menjadi suara-suara di lisan kami, kamu bisa menyentuh ribuan jiwa, gitu kan? Jadi itu lebih strategis bagi mereka. Nah, selama 4 agresi sebelumnya, saya merasakan 3 agresi ya. Tapi 2008 itu ada agresi juga. Cuma saya nggak hadir waktu itu kan. Jadi total sudah 5 agresi sebelumnya, saya cuma hadir 4 agresi. Selama 4 agresi sebelumnya, Israel ini nggak pernah mengumumkan perang. Israel hanya mengumumkan operasi militer. 2008 mereka menyebutnya Cast Lead Operation. 2014, 2012 mereka menyebutnya Pillars of Cloud Operation. 2014 mereka menyebutnya Protective Edge Operation. Operasi militer. Tapi kali ini mereka menyebutnya apa? Perang. Sejak 1967 pertama kalinya Israel mengumandangkan perang, tapi bukan kepada sebuah negara, tapi perang terhadap satu wilayah kecil namanya Gaza. Gaza itu cuma 360 km persegi, kecil. Israel ini tahu dia perang gak akan menang sendirian. Bayangkan coba. Maka dia minta tolong Amerika, Inggris. Jadi Gaza ini dikeroyok oleh Israel, Amerika, Inggris, dan didukung oleh 24 atau 28 negara Eropa. Kok bisa gitu loh, Gaza segitu kecilnya jadi ketakutan, menjadi momok menakutkan negara-negara besar itu. Nah, makanya ketika mereka menggenderangkan perang, hari pertama listrik, internet diputus. Bombardir brutalnya luar biasa. 5 hari awal serangan-serangan itu kerusakannya sudah melampaui 4 agresi sebelumnya kalau digabung.
Sekarang nih, sudah 102 hari, kehancuran di Gaza sudah melampaui kehancuran Perang Dunia Kedua. Sudah melampaui kerusakan Afghanistan, Irak bertahun-tahun, Suriah bertahun-tahun, itu sudah kalah kerusakannya terhadap kerusakan Gaza. Ini sudah genosida ini. Yang dibantai itu bukan cuman anak-anak wanita. Jurnalis teman-teman saya, 117 jurnalis dibunuh, dibantai. Beserta keluarganya. Siapa lagi? Medis 400. Sudah dibunuh medis tuh. Sekarang ada 2,3 juta warga Gaza itu, mereka hanya punya 6 unit ambulan. Bayangkan coba. Beberapa hari yang lalu saya dapat pesan dari Gaza. Hari ini kami baru memakamkan 2 anak yang mati kelaparan. Dan hari ini dan sampai saat ini kami bertahan hidup dengan makan dedaunan dan rumputan. Itu yang terekspos. Yang di sebelah utara itu banyak yang sudah mati kelaparan. Kalau saya stay di Gaza dengan tidak ada akses internet, listrik, kemudian senjata saya sebagai seorang jurnalis, ya saya mati konyol. Sementara saya kalau ke Indonesia saya bisa bertemu antum semua. Tugas saya di sini bukan sekedar ngumpulin donasi, dan saya nggak pernah setuju itu. Kalau saya bikin banner seperti ini, saya selalu wanti-wanti ke tim saya, awas jangan ada embel-embel siapkan infak terbaik, siapkan donasi terbaik. Saya tekankan jangan. Karena itu merusak konsep kita dengan Palestina, saya bilang. Saya dari Gaza ke Indonesia ini bukan sekedar untuk ngumpulin recehan-recehan dari kantong-kantong kalian. Saya punya kewajiban untuk mengedukasi informasi-informasi yang ingin saya sampaikan. Saya bertemu antum di sini untuk mentransfer energi yang saya bawa dari Gaza, yang saya serap selama 12 tahun di Gaza. Saya mau kalian semua memiliki energi itu. Agar apa? Agar kita nggak tidur lagi, nggak angin-anginan lagi seperti yang udah. Kita kan selama ini kan gitu kan, bicara Palestina kita nggak pernah serius. Bicara Masjidil Aqsa, kita selalu setengah hati memperjuangkannya. Nggak pernah serius kita ini. Masih menggunakan pikiran sisa, tenaga sisa, harta sisa, waktu sisa. Kenapa? Apa kita nggak yakin itu masjid kita, Masjidil Aqsa? Apa kita nggak yakin itu saudara kita yang di Palestina? Sementara musuh-musuh kita, Zionis, Amerika, Inggris, Israel, itu mereka membantai umat Islam di Palestina dengan sepenuh hati, enggak dengan setengah hati. Mereka menjajah Masjidil Aqsa itu dengan seluruh tenaga mereka, seluruh energi mereka, seluruh waktu mereka, seluruh harta mereka. Kenapa kita cuma setengah-setengah berperjuangan Palestina? Kenapa? Wallahi kita zalim hari ini. Maka saya enggak senang ngumpul-ngumpul ini cuma ngumpulin donasi, pulang seolah-olah gugur sudah kewajiban saya. Enak aja. Kita jangan merendahkan perjuangan umat Islam di Gaza hanya dengan donasi. Seolah mereka itu berjuang untuk dapatkan donasi dari kita. Ini kekeliruan kita selama ini. Ini yang harus diluruskan. Kenapa saya keluar dari Gaza? Itu. Agar saya bisa menyentuh lebih banyak hati-hati di sini. 12 Oktober, 5 hari ketika perang pecah, saya memutuskan, oke, saya akan dievakuasi, siap. Dan itu nggak langsung bisa. 4 kali saya gagal. Saya bawa anak-anak sama keluarga saya, istri saya, bergerak ke perbatasan melalui jalan Salahuddin. Itu jalur maut, jalan-jalan yang dimana banyak mobil-mobil orang Gaza itu ditembaki, itu dibom, bum bum. Itu saya lewati, itu saya videoin, itu saya dokumentasiin itu. Saya kasih lihat jalan ini, jalan-jalan sepi, nggak ada mobil sama sekali, cuma mobil kami sendirian tuh. Di atas itu drone, pesawat tanpa awak Israel memantau, bom kanan kiri itu pesawat tempur. Kita berjalan sendirian, nggak ada mobil lain. Kenapa nggak ada mobil lain? Karena nggak ada bahan bakar. Kok saya bisa bergerak? Itu mobil tetangga saya pakai minyak goreng pengganti solar itu. Bergerak sampai perbatasan, berjam-jam kita nunggu, ditolak. Balik saya sekeluarga. Besoknya disuruh lagi oleh Kemenlu, buka sekarang, gerak lagi, gagal lagi. 4 kali gagal kita itu. Akhirnya tanggal 12 November akhirnya kami berhasil keluar. Sampai ke Mesir disambut oleh tim KBRI, ditanya, gimana Mas Husein? Apa perasaan antum pulang keluar dari Gaza? Saya bilang, raga saya, jiwa saya sudah keluar, tapi hati, jiwa, pikiran saya masih tertinggal di Gaza sampai detik ini, saya bilang. 2 hari saya dijamu oleh Dubes RI di Kairo. 14 November saya take off dari bandara Kairo. 15 November saya landing, mendarat di Bandara Soekarno Hatta. Ketika baru landing, tung.
pesan WhatsApp. Di antaranya pesan dari kakak saya. Sen, kamu baru pulang dari medan perang, konflik yang sangat dahsyat. Ini sudah banyak televisi, radio, media sudah ngantri pengen wawancara kamu. Podcast sudah ngedaftar, masjid-masjid sudah minta didatangi. Tapi kita keluarga sudah menyiapkan kamu 3 hari untuk rehat dulu, istirahat dulu. Ketika saya membaca kalimat istirahat, saya balas, bagaimana bisa saya istirahat? Sementara detik ini teman-teman saya di Gaza dibantai tanpa istirahat, saya bilang. Berani-beraninya saya ngambil istirahat sekarang. Sementara keluarga saya di Gaza dibombardir, dibunuh tanpa istirahat. Nggak ada istirahat, saya bilang. Terima semuanya dari sekarang, saya bilang. Saya pulang ke Indonesia bukan untuk istirahat, bukan untuk healing, bukan untuk rekreasi, bukan. Saya ke Indonesia untuk melanjutkan perjuangan saya, jihad saya yang belum selesai. Dan ini ingin saya tanamkan di kita semua. Kita sudah terlalu lama tidur kita ini. Kita terlalu lama istirahat. Kita dijajah oleh mereka. Dulu kita berpikir bahwa seluruh dunia merdeka kecuali Gaza terjajah, gitu ya. Ternyata kita hari ini dibangunkan bahwa kita semua terjajah kecuali Gaza yang masih merdeka.